Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadar Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus beraktivitas pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tentunya bersama kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita mengajar, kita meneliti, dan kita mengabdi untuk mahasiswa Indonesia. Kita akan terus melanjutkan pembahasan soal kita, karena memang satu-satunya cara untuk mempertajam ilmu matematika mahasiswa adalah dengan memberikan pembahasan soal-soal dari buku-buku yang bermutu. Tidak mungkin rasanya seseorang itu akan kenal dan sayang dengan matematika kalau mereka tidak pernah diberikan pembahasan soal-soal dari buku yang bermutu. Oke, kita akan coba lihat yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita sudah sampai kepada seri yang ke-92. Untuk bab 5 tentunya kita akan membahas soal nomor 5.8 dan 5.9. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas. 4.8. According to study published by group of University of Massachusetts sociologists, approximately 60% of the Valium user in the state of Massachusetts first took Valium for psychological problems. Find the probability that among the next X user interviewed from this text, A, exactly 3 begin taking Valium for psychological problem, and B, at least 5 begin taking Valium for problem that were not psychological. Jadi kalau kita lihat soal ini, kalau kita artikan, oke. Katanya bahwa menurut penelitian dari Universitas Massachusetts, nah apa nama universitasnya, anggapnya seperti itu universitasnya, katanya 60% pengguna Valium di negara bagian itu untuk masalah psikologi. Lalu katanya temukan probabilitas bahwa di antara 8 pengguna berikutnya yang diwawancarai dari negara bagian tersebut, tepat 3 mulai mengambil Valium, dan yang B adalah paling sedikit 5 mulai menggunakan Valium untuk masalah yang tidak psikologis. Jadi kalau begitu, soal ini sangat terang benderang sekali menyatakan bahwa dia masih berada pada konsep distribusi peluang binomial. Ingat, distribusi peluang binomial itu ada 2 kemungkinan saja, gagal dan sukses. Dalam soal ini tentu saja yang dikatakan binomial itu pengguna Valium dan tidak pengguna Valium. Itu ada konsepnya. 60% katanya pengguna Valium untuk kasus psikologi. Jadi kalau begitu, dalam soal 5.8 ini kita pastikan bahwa N dalam soal ini adalah sama dengan 8. Sedangkan P, N-nya sama dengan 8, dan P-nya sama dengan 60% atau 0,6, 60%, oke, atau 0,6. Ini N-nya 8. Lalu pertanyaan yang A, dapatkan peluang katanya tepat sama dengan 3, berarti peluang X sama dengan 3. Kalau mau menggunakan rumus, kita sudah tahu rumusnya adalah kombinasi N. X kombinasi 83
dikali dengan 60%, 0,6 pangkat 3, dikali lagi dengan 0,4 karena Q itu adalah 1 kurang P, 0,4 dikali 8 kurang 35. Nah ini kalau saudara selesaikan dengan kalkulator, selesai, hitung aja lah. 8 kombinasi 3 enggak pandai, wah malu sekali enggak pandai 8 kombinasi 3 gitu. Nah, kalau kita menggunakan, nah ini dia. Kalau kita menggunakan tabel, maka peluang X sama dengan 3 ini itu dapat dihitung dengan menggunakan peluang X kecil sama dengan 3 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 2. Nah, ini kalau menggunakan tabel. Nah, ini dia. Bagaimana cara menggunakan tabel binomial? Lihat pada buku, pada tabel, pada lampiran tabel A1, cari yang N-nya 8, lalu cari yang P-nya 0,6. Nah, ini P-nya 0,6 nih, nampak di sini. Lalu untuk P yang 0,3 maka hasilnya adalah 1,737. Nah ini berarti nih 0,1737 dikurang dengan X kecil sama dengan 2. X kecil sama dengan 2 mana dia? Nih 0,0498. Nah 0,0498. Berapa hasilnya? Cari aja lah sendiri dengan kalkulator, ketemulah hasilnya. Peluangnya itu X sama dengan 3. Jadi soal untuk yang nomor A selesai kita jawab. Kan mudah, nggak ada permasalahan. Lalu soal yang B. Nah, soal yang B itu paling sedikit 5. Jadi peluang untuk soal B, kalau dikatakan peluang itu paling sedikit 5, berarti 5-nya masuk. Berarti sama dengan kalau kita mau cari dengan rumus, peluang X sama dengan 5, ditambah dengan peluang X sama dengan 6, peluang X sama dengan 6 ditambah dengan peluang X sama dengan 7. Peluang X sama dengan 7 ditambah dengan peluang X sama dengan 8. Nah, kalau mau kita hitung secara manual, pastilah kita menggunakan rumus binomial. Nah, kita contoh misalnya sebagai salah satu, kita ingin mendapatkan rumus binomial X sama dengan 5, maka otomatis di sini dapat dicari dengan kombinasi 85 dikali dengan 0,6 berpangkat 5 dikali lagi dengan 0,4 berpangkat 3. Nah, ini sama untuk seterusnya dicari peluang X sama dengan 6. Oke, cari seterusnya sampai peluang X sama dengan 8. Nah, ini dia. Anda akan memperoleh peluang X sama dengan 8 dan seterusnya dengan kombinasi 88 dikali dengan 0,6 berpangkat 8 dikali dengan 0,4 berpangkat 0. Nah, ini kalau menggunakan cara rumus. Lalu adakah cara yang cepat untuk menyelesaikan ini? Ada. Kita gunakan tabel. Nah, untuk menggunakan tabel, pastinya saudara harus menggunakan peluang X kecil sama dengan 8 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 4. Nah, ini dia yang benar nih. Kalau menggunakan tabel.
peluang X kecil sama dengan 8 dan peluang X kecil sama dengan 4. Pertanyaannya kenapa kok harus seperti ini? Karena kita tahu peluang X kecil sama dengan 8 itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan peluang X kecil sama dengan 8 dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di peluang X kecil sama dengan 4 ada 0 sampai 4. Dan di peluang X kecil sama dengan 8 ada juga 0, 1 sampai 4. Artinya kita hanya tinggal menyelesaikan peluang X sama dengan 5. Ini dia peluang X sama dengan 5. Jadi artinya kita tinggal menyelesaikan peluang X sama dengan 5. Tambah seterusnya. Tambah dan seterusnya. Ditambah dan seterusnya. Peluang X sama dengan 8. Peluang X sama dengan 8. Nah, kan mudah jadinya kalau kita menggunakan jasa tabel. Bagaimana cara melihat peluang X kecil sama dengan 8? Sama dengan tadi, cari N-nya sama dengan 8, cari R-nya 8. Untuk 0,6 berarti 1. Nah, oke, ini 1. Berarti 1. Berarti di sini peluang X kecil sama dengan 8 tadi 1 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 4. Berarti cari N-nya 8, R-nya 4. Tarik garis ke 0,6. Berarti ini dia 0,4059. 0,4059. Nah, kalau begitu ya tinggal tekan kalkulator saja. Tekan kalkulator maka jawabannya selesai. Oke. Jadi kita sudah melihat tadi soal 5.8 sangat luar biasa. Tetap memfokuskan diri kepada konsep binomial. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita masuk soal 5.9, pastikan Anda duduk dengan nyaman, lalu berikan subscribe, share, dan berikan komen untuk mendukung kampus dunia maya ini. Nah, itu dia. Oke, kita istirahat sebentar. Kita coba rileks badan dulu. Geleng-gelengkan kepala kiri kanan, tangan dibunyi-bunyikan sedikit. Terserahlah biar enggak bosan, bro. Oke, kita akan lihat. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal 5.9. Oke, 5.9. Nah, 5.9. In testing a certain kind of structure over a rugged terrain, it is found that 25% of the truck fell to the complete the test run without a blowout. Of the next 15 trucks test, find the probability that from 3 to 6 have blowouts, B fewer than 4 have blowouts, and C more than 5 have blowouts. Nah, ini soal 5.9. Jadi kalau kita kembalikan translate-nya soal ini dengan menggunakan Google Translate, nampak sekali bahwa soal ini mengatakan bahwa ada ujian terhadap ban truk. Jadi ban truk itu jenisnya diuji katanya di atas jalan yang kasar. Lalu diperoleh 25% truk gagal menyelesaikan uji coba tanpa ledakan dari 15 berikutnya. Jadi pertanyaannya adalah tentukan peluang bahwa dari 3 sampai 6 ban tadi mengalami ledakan, yang B kurang dari 4 mengalami ledakan, yang C lebih dari 5 mengalami ledakan. Jadi sekali lagi soal ini nampak jelas bahwa di sini adalah soal distribusi binomial.
Kenapa kita tahu binomial? Ada dua kemungkinan dalam soal ini, yaitu gagal dan tidak gagalnya dalam menguji bantruk. Nah, jadi gagal dan tidak gagalnya. Jadi dalam soal ini diketahui peluang sukses itu adalah 25%. Tentu ada yang bertanya, Pak, katanya 25% itu untuk yang gagal. Tetapi dalam soal kenapa dikatakan sukses? Ingat, dalam teori binomial, sukses dan gagal itu tergantung pertanyaan. Sekali lagi, sukses itu tergantung pertanyaan. Tidak selalu bahasa yang baik-baik itu dilekatkan kepada peluang kesuksesan. Bukan begitu maksud dalam binomial. Binomial adalah konteks menentukan peluang sukses atau P itu tergantung kepada soal. Jadi kalau saudara lihat soal A ini, dikatakan bahwa peluang 3-6 ban mengalami ledakan. Jadi kalau mengalami ledakan itu artinya ban truk tadi gagal. Jadi kalau begitu, sukses dalam soal 5.9 ini adalah suatu kegagalan. Nah, hati-hati bro. Sering orang salah mendefinisikan sukses dalam keadaan binomial. Orang selalu mengatakan bahwa sukses dalam binomial adalah untuk yang baik-baik saja. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Sukses tergantung kepada soal yang ditanya. Kalau yang ditanya itu gagal, berarti peluang sukses adalah peluang kegagalan. Nah, hati-hati bro, itu konsep yang harus you pegang secara baik-baik. Jadi kalau begitu soal 5.9 ini jelas sekali soal binomial dengan N sama dengan 15. N sama dengan 15 dan P pada soal ini adalah 25% atau 0,25. Lalu untuk soal yang A ditanya berapakah peluang X itu di antara 3 dan 6. Nah, ini dia X di antara 3 dan 6. Nah, cara menjawab soal ini kita harus ingat bahwa yang dimaksud dalam soal ini adalah tentu peluang X sama dengan 3. Oke? Ditambah dengan peluang X sama dengan 4. Ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 5. Ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 6. Nah, ini peluang X sama dengan 6. Nah, kalau mau dicari manual, pakai rumus boleh. Misal contoh saudara mau menentukan peluang X sama dengan 3, karena ini kasus binomial, maka di sini adalah kombinasi 15/3 dikali dengan suksesnya tadi 0,25 berpangkat 3 dikali dengan 0,75. Ingat, Q adalah 1 dikurang P berpangkat 12. Nah, begitu seterusnya untuk diperoleh peluang X sama dengan 6. Kalau peluang X sama dengan 6 itu jelas sekali, konsepnya adalah kombinasi 15/6 dikali dengan 0,25 berpangkat 3, berpangkat 6, maaf salah, dikali dengan 0,75 berpangkat 9. Nah, jadi kalau begitu, kalau kita hitung dengan menggunakan manual, sah-sah saja, tidak ada yang menyalahkan. Tetapi alangkah cantiknya kalau kita menggunakan jasa tabel. Bagaimana cara menggunakan tabel? Berarti dengan tabel adalah peluang X kecil sama dengan 6, dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 2. Nah, ini baru mantap, bro. Kenapa kita mulai dengan 6 dan 2? Ingat, dalam X kecil dari 2 ada angka 0 dan 1 dan 2.
Sedangkan dalam X kecil sama dengan 6 ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ada yang sama, yaitu untuk peluang X sama dengan 0, sama dengan 1, dan sama dengan 2, itu habis. Maka tinggallah dia peluang X sama dengan 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, persis seperti yang diminta oleh soal nomor A. Oke. Maka kita lihat tabel, ingat N-nya 15, cari P-nya 0,25, ini dia. Cari dia yang X-nya 6. Jadi X-nya 6 ternyata 0,9434. Jadi ini 0,4934. Oke, kita lanjutkan, share screen lagi. Oke. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana caranya. Jadi kalau kita lihat soal yang barusan kita bahas, ini dia tadi. Oke, ini tadi. Nih. Jadi kita udah masuk di sini. Oke, kita ini dia. Oke, tadi ini dia. Jadi kita sudah lihat tadi 0,6, 0,94, lalu 0,2 adalah 0,2361. Jadi hasilnya tentu adalah 0,9434 dikurang dengan mana tadi dia? Dikurang dengan 0,2361. 0,2361. Nah, ini cari pakai kalkulator, insya Allah saudara akan dapat. Lalu soal yang B katanya adalah paling sedikit 4. Fewer than. Oke, kurang dari 4. Jadi kalau paling sedikit 4, jadi kalau jawabannya itu sederhana saja, paling sedikit 4. Kita hapus dulu soal yang ini. Hapus dulu, dapatkan yang oke, nih kita hapus soal ini. Kita hapus soal yang ini. Oke. Kita share kembali. Share. Nah, oke, kita hapus. Nah, ini dia. Jadi untuk soal berikutnya yang ingin kita capai adalah peluang X kecil dari 4. Jadi kalau X kecil dari 4 itu dimulai dari 3. 0, 1, 2, 3, 4-nya tidak masuk. Tentu ini kalau menggunakan tabel cukup lihat peluang X kecil sama dengan 3. Karena 4-nya tidak masuk. Cari pada tabel, mana tabel tadi? Wah, ini tabelnya untuk X sama dengan 3 berarti dia 0,4613. 0,4613. 0,4613. Oke, sedangkan tadi yang tadi ini tadi kita hapus dulu untuk memberikan lembar yang baru. Mau dihapus. Oke, kalau begitu kita telah berhasil mendapatkan peluang kecil sama dengan 4 dan selanjutnya akan kita tentukan adalah untuk peluang
Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya, untuk soal C. Nah, soal C kita dituntut untuk dapat menentukan peluang X besar dari 5. Oke, kalau besar dari 5 tentu yang dimaksud dalam soal ini adalah jadi more than 5. More than 5 itu besar dari 5. Besar dari 5 tentu 6, 7 dan 8. Jadi kalau 6, 7 dan 8 kita tetap menggunakan tabel, menggunakan peluang X kecil sama dengan 8. Oh 15, maaf tadi 15. X-nya besar dari 5, 15 dikurang dengan peluang X kecil dari 4. Kenapa kita gunakan kecil dari 4? Karena kita ingin memulai dari 5. Jadi yang 0, 1, 2, 3, 4 itu kita hapuskan, tentu kita kurangkan dengan peluang X kecil dari 4. Oke, lihat tabel kembali yang 15. Nah, tadi dia tabel. Nah, ini dia. Jadi yang 15 tadi adalah N sama dengan 15. Yang 15 itu adalah 1, 2,25 dipasti 1 nanti di sini. Oke, di sini 1 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 4. 4-nya adalah 0,6865. 0,6865. Oke, saya rasa cukup sesi kali ini. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Saya Dr. Rado Yedra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com undur diri dulu. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.